Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi yang akan diajarkan di SMP kelas 7 semester Gasal kurikulum 2013. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, langsung saja ke materi yang akan dipelajari, yaitu teks deskripsi. Pernahkah kalian melihat acara televisi yang menayangkan sebuah acara keindahan-keindahan alam Indonesia? Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan dengan pemaparan keindahan-keindahan alam yang menarik? Nah, seperti itulah yang dinamakan teks deskripsi. Pasti kalian sudah banyak yang bertanya-tanya, apa sih teks deskripsi itu? Sebetulnya, teks deskripsi tidaklah sulit, asalkan kalian memahami pengertian dan ciri-cirinya. Deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang berarti menggambarkan. Menggambarkan apa? Ya, menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Sebagai contoh, silahkan baca teks berikut ini ya. Teks paragraf deskripsi Parangtritis nan indah. Teks tersebut ada di dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 3. Silahkan dibaca dulu ya. Setelah membaca teks tersebut, pasti kalian sudah membayangkan seperti apa keindahan-keindahan pantai Parangtritis. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, meraba, merasakan apa yang sedang diceritakan oleh penulis. Objek yang dimaksud dapat berupa hewan, benda, tempat, orang, atau tokoh, bahkan peristiwa. Dari pengertian teks deskripsi, kita dapat mengetahui bahwa tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, anak-anak, sampai di sini paham ya apa itu teks deskripsi? Anak-anak, teks deskripsi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena teks ini mendeskripsikan objek dengan jelas atau rinci. Jika objek yang dideskripsikan bersifat umum, tentu tidak bisa dijelaskan secara jelas atau rinci. Misalnya, jika kita akan mendeskripsikan kelinci, pasti yang dipikirkan kita pertama kali yaitu kelinci secara umum yang memiliki telinga panjang, kaki 4, mulutnya berkomat kamit. Akan tetapi, jika kita hanya fokus mendeskripsikan satu objek saja, yaitu si Bagas kelinciku, pasti yang ada di pikiran kita bukan lagi kelinci yang bersifat umum, akan tetapi yang dipikirkan yaitu kelinci yang bernama Bagas. Itulah yang dinamakan teks deskripsi bersifat khusus, bukan lagi bersifat umum. Ciri ini ditandai dengan penyebutan nama atau penyebutan kepemilikan.
Misalnya, kelinciku. Ini berarti penyebutan kepemilikan, dan kelinci Zeva berarti penyebutan nama. Ciri yang kedua yaitu isi teks deskripsi berupa rincian bagian-bagian objek seperti bentuk, ukuran, dan warna. Maksudnya, objek yang akan kita bahas juga memiliki ciri-ciri. Misalnya, bagaimana bentuknya, seperti apa warnanya, berapa ukurannya, dan sebagainya. Ini harus dijelaskan dengan rinci. Misalnya, jika kita akan mendeskripsikan si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya yang panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, teks deskripsi si Bagas kelinciku tadi sudah dijelaskan dengan jelas atau rinci. Teks tersebut diambil dari buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 5. Ciri yang ketiga yaitu melibatkan kesan panca indera yang membuat pembaca atau pendengar mengalami atau merasakan sendiri. Maksudnya adalah jika kita membaca teks deskripsi, panca indera kita seolah-olah melihat atau merasakan objek yang sedang dideskripsikan. Contohnya, kelinciku memiliki bulu berwarna putih. Nah, putih ini berarti melibatkan kesan panca indera penglihatan. Contoh yang kedua yaitu bruk. Sering terdengar saat ia menjatuhkan diri. Berarti ini melibatkan panca indera pendengaran. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis paragraf deskripsi spasial. Teks yang dibuat berdasarkan pendeskripsian ruang dan waktu. Artinya, kalian bisa menjelaskan ruang dari berbagai penjuru, dari berbagai luar, dalam, tengah, dan lain-lain. Kalian bisa menjelaskan apakah ruangan tersebut gelap, apakah bersih, rapi, apakah kotor, dan sebagainya. Di sini, kalian juga bisa menjelaskan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Karena kalian harus menjelaskan secara rinci sehingga pembaca seolah-olah berada di ruangan tersebut. Nah, selanjutnya jenis paragraf secara umum yang kedua yaitu paragraf deskripsi objektif. Teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Artinya, penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat untuk melengkapi paragraf. Contohnya begini. Salah satu candi tertua adalah Candi Borobudur. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras yang berbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar di atasnya. Nah, begitulah contoh dari jenis paragraf deskripsi objektif. Selanjutnya yaitu paragraf deskripsi subjektif. Teks yang berisi gambaran keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Penulis boleh menulis opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contohnya yaitu,
Ibu Dian adalah salah satu guru favoritku. Saat mengajar, Ibu Dian memakai kacamata berbingkai kotak berwarna hitam dengan rambut yang diikat. Sebagai guru matematika, Ibu Dian selalu mengajar di papan tulis dengan spidol berbagai warna agar bisa menjelaskan dengan baik. Nah, seperti itulah contoh dari paragraf deskripsi subjektif. Selanjutnya yaitu jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Maksudnya, teks tersebut hanya berdiri sendiri sebuah tulisan berbentuk teks deskripsi. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Maksudnya, paragraf deskripsi yang berada di dalam sebuah teks lainnya seperti novel, cerpen, lagu, atau iklan. Contohnya begini. Misalnya teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis memberikan gambaran watak atau karakter tokoh. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya belajarnya hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Ingat, tanpa usaha dan belajar dengan giat, kita tidak akan bisa ke tujuan dan cita-cita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.